Shalom. Ya, puji Tuhan. Hari ini tim multimedia kurang, saudaraku ya, karena ya masih isoman ya. Jadi banyak yang sakit juga isoman, tapi fisik enggak apa-apa, saudaraku ya. Cuman hanya positif aja. Sekarang ini repot kan saudaraku ya? Antara flu sama Omikron beda tipis gitu ya. Cuman kalau menurut dokter gigi waktu itu saya ngobrol dia berkata begini. Justru flu itu lebih berat Pak daripada Omikron karena dia kena Omikron. Dia katakan Omikron ini enggak terlalu berat kok. Saking orang itu panik karena kalau panik bingung tambah berat. Makanya firman Tuhan ingatkan kita harus bisa jaga hati. Supaya walaupun kita menghadapi masalah besar, masalah itu jadi kecil. Amin. Tapi kalau saudara panik, masalah kecil pun jadi besar. Masalah besar tambah besar. Ya. Jadi saya bersyukur kalau Bapak Ibu Saudara walaupun masa-masa seperti ini tetap datang. Ke depan pemerintah sudah akan membuat ini bukan pandemi lagi tapi endemi. Buktinya ketika mau keluar kota naik pesawat, naik kereta api, yang sudah booster, yang sudah vaksin kedua, nggak perlu lagi PCR, nggak perlu lagi antigen. Ya, gimana? Saudara tambah senang atau tambah gini? Waduh, mateng kon. Ya, kalau ada yang panik pasti gini, waduh, tambah gawat ini keadaan ini, berarti kita harus perang antibodi. Ya. Nah, sebab itu ayo kita sama-sama buka Alkitab kita, Markus pasal 9 ayat 19 sampai 24. Apa yang tertulis dalam Alkitab ini? Markus pasal 9 ayat 19 sampai 24. Katakan begini, maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Kalau kita baca di ayat perikopnya di atasnya, maka di situ saudara akan menemukan Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Itu adalah soko guru. Berarti murid Yesus yang punya jabatan yang paling tinggi. Mereka dihormati. Tapi Yesus marah kepada murid-muridnya. Ya, sampai dia berkata, berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Karena apa? Anak yang sakit tidak bisa disembuhkan. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Dalam kitab Injil yang lain dikatakan sakitnya ayan. Tapi kalau yang di sini sakitnya rohnya mengganggu telinga dan bisu, nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar. Bukan berarti Alkitab kita bertentangan, ya. Hanya penulisannya beda. Tapi kalau saudara baca sama, berarti ada ayannya karena keluar busa dalam mulutnya. Ya. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, ini kata ayahnya, ayah orang yang anak yang punya masalah itu. Ayahnya berkata kepada Yesus, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami. Dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Perhatikan kata percaya di sini memakai kata pisteo. Jadi pisteo itu punya arti percaya, beriman, mempercayakan. Jadi bukan iman yang kecil, tapi iman yang bertumbuh, sudah bertumbuh. Ya, saudara tangkap dulu aja, nanti akan saya terangkan sedikit-sedikit. Ayat 24, segera ayah itu berteriak, aku percaya. Ayahnya menyambut dengan kata pistio percayanya. Bukan pistis, tapi pistio. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, kata tidak percaya di sini memakai kata apistia. Artinya apa? Tolonglah aku yang tidak setia ini. Yang tidak punya kepercayaan. Unfaithfulness. Gak punya iman lagi. Tolonglah aku. Saya renungkan kisah ini saudaraku. Hari-hari ini kita hidup ini kita perlu iman. Amin. Bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan 100%.
Bagaimana kita bisa percaya hari-hari ini? Zaman sekarang ini nggak mudah untuk percaya kepada Tuhan 100%. Kalau Tuhan itu baik, Tuhan sanggup menolong kita. Nggak mudah. Tapi ingat, dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Siapa itu? Iman kita. Iman di sini memakai kata pistis, bukan pisteo. Jadi saya simpulkan bagaimana Anda dan saya bisa percaya hari-hari ini 100% di masa-masa yang sukar ini. Ini perjuangan saudara dan saya, perjuangan kita anak-anak Tuhan, umatnya Tuhan. Amin. Untuk percaya, karena iman itu percaya walaupun belum melihat. Itu iman. Memang tidak mudah, tapi itulah perjuangan kita. Saudara dan saya diciptakan Tuhan berbeda. Untuk mengalahkan dunia ini, bukan iman yang besar. Tetapi iman yang kecil aja. Kalau dalam Matius dikatakan iman sebesar biji sesawi. Nah itu. Jikalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat memindahkan apa? Gunung. Gunung itu Gunung Mukatam. Yang saya pernah cerita di Mesir. Tuhan sendiri memindahkan. Untuk umatnya supaya beribadah. Lo nggak main-main, saudaraku ya. Jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, dikatakan pistis. Berarti iman yang hidup. Alkitab katakan imanmu timbul dari apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Maka itu saudara-saudara, kita ini perlu setiap hari dengar firman Tuhan. Maka itu perlu renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Supaya apa? Imanmu ini bertumbuh. Manusia rohmu bertumbuh. Kalau tubuh kita ini perlu makan, betul? Manusia rohmu juga perlu makan. Makanan rohani itu perlu. Supaya apa? Imanmu ini bertumbuh. Walaupun imanmu kecil, pistis, tapi di situ ada ketaatan, maka di situ ada pembelaan Tuhan, mujizat pasti terjadi. Saudara kemarin ikut toh, yang ikut doa malam, makanya hari-hari ini saya berharap, ayo saudara ke depan, jam 9 malam sampai setengah 10, ikut. Saya dengar Bu Susan menyampaikan firman kan, bagus, dia saksikan. Disuruh Tuhan, urapi rumah pada saat COVID varian Delta. Tuhan suruh Bu Susan, urapi rumah. Bu Susan gak pakai tanya-tanya, ada apa Tuhan urapan minyak? Repoti ya itu Anda. Karena Bu Susan seorang pendoa, dia suka berdoa. Makanya dalam Lukas pasal 18 dikatakan berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Artinya apa? Enggak boleh putus-putus itu berdoa. Setiap waktu, setiap saat kita mesti punya komunikasi sama Tuhan. Sama Roh Kudus, itu yang Tuhan mau. Makanya ketika Tuhan bicara melalui hambanya, siapapun saya percaya, berapa banyak hamba Tuhan tempat ini? Saudara percaya saudara hamba-hamba Tuhan? Ya, tidak perlu cuma gelarnya aja pendeta. Lek belum pendeta, belum hamba Tuhan, Pak. Kalau belum evangelis, belum hamba Tuhan. Sopo sing ngomong? Ya toh? Pendeta ya kayak masuk penjara. Masuk hamba Tuhan masuk penjara, kan gitu ya? Itu cuma label yang dikasih manusia. Tapi percayalah, kalau kita berdiri dan berjalan di atas firman Tuhan, maka kita layak disebut hamba-hamba Tuhan. Ya. Nah, ketika Bu Susan disuruh ngurapi rumahnya, diurapi itu rumah. Muka sampai belakang diurapi. Apa yang terjadi? Burung saja Tuhan itu lo perhatikan. Kalau Alkitab katakan burung pipit, seduit 2 ekor. Betul ya? Namun tidak ada satupun yang jatuh tanpa kehendak Bapamu yang di surga. Ingat itu? Lihat rambut di kepalamu semua terhitung. Tidak ada satupun yang tanggal tanpa seizin Tuhan. Hidupmu itu lebih berharga daripada burung pipit. Apalagi kemarin disaksikan sama Bu Susan, cucak rowo. Cucak rowo, cucak ijo ya. Cucak ijo sama burung pipit mahal mana? Ya, yang mahal cucak ijo. Ya, burung pipit itu burungnya anak-anak. Kalau saudara baca dalam Matius 10 29 sampai 31.
Burung pipit aja dipelihara sama Tuhan di surga itu. Bapa di surga memelihara. Apalagi saudara dan saya. Cucak ijo yang sudah mau mati. Khususan cerita kan, itu sudah tahun lalu. Beliau sudah cerita sama saya. Tapi saya mau saksikan, mau khotbahkan, lupa. Kemarin malam diingatkan, oh ya, tapi jadi berkat untuk yang lain. Burung sudah mau mati, 2-3 hari lagi pasti mati, sudah bulunya rontok separuh, matanya hilang lagi complung, berarti sudah nggak punya mata lagi. Kalau manusia itu ibaratnya komplikasi, parah ini udah. Sampai tidak bisa lagi, apa namanya, anci-anci di atas batang itu kan, tidak bisa lagi berdiri. Nggak bisa lagi, cuman tiduran udah tidak bisa bangun. Tapi lihat, begitu diurapi besoknya, sudah bisa berdiri, mancik-mancik pohon itu, batang, di sangkar. Besok lusanya bisa terbang-terbang di dalam sangkar. 3 hari kemudian, matanya sudah tumbuh. Tumbuh lagi, ada lagi. Sayapnya ini bulu-bulunya tumbuh. Dari situ kita bisa belajar. Loh, ternyata orang itu kalau memiliki iman, masalah apapun dalam hidup kita, Tuhan sanggup kok mengubah semuanya jadi baik. Tema mulai kemarin, temanya tentang apa ini? 2 malam. Ya kan? Adakah yang sukar, yang sulit bagi Tuhan? Tidak ada. Tapi yang paling sukar sebetulnya, kita ini loh untuk percaya sama Tuhan, sulit. Betul ya Bapak Ibu ya? Sulit. Semakin pinter, otaknya semakin dipakai, semakin merasa ini paling hebat. Saya diingatkan Tuhan ketika saya merenungkan ini. Dulu loh kamu itu masih anak-anak. Rasanya kamu itu enggak butuh. Enggak butuh apa-apa, rumah enggak butuh. Mobil enggak butuh. Sepeda motor ya sampai ngenteni di KI ya. Di KI Tuhan. Padahal saya bisa beli sepeda motor, bisa nyicil, bisa. Tapi saya itu nanti Tuhan kasih, Tuhan pelihara. Kok bisa cocok namanya David sama Daud cocok. Saya mulai pagi sampai malam itu di rumah Tuhan kalau minggu, jam 5:30 pagi, pulang itu biasa sampai jam 10:30 malam. Sak mangane Bapak Ibu. Sak makane, tapi begitu pulang, aduh tepar saya. Saya pulang itu sampai di rumah jam 2:30, 3. Itu pun kalau ada pernikahan enggak pulang. Dari pernikahan langsung jos jam 3 ibadah, jam 3 langsung jam 5, jam 5 setengah 8. Dur. Tuhan itu tahu, Tuhan perhitungkan. Sampai saya itu mau menikah, juga sampai tidak siap-siap. Mestinya kalau orang mau menikah kan siap toh. Beli rumah dhisik, beli mobil. Saya enggak. Tuhan pasti pelihara. Loh, dahsyat ya. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Begitu menikah, memang betul. Mujizat demi mujizat itu dahsyat Tuhan. 99 saya menikah, tahun 99 kan. Sampai ijazah saya kuliah S1 gak kepake. Gak kebacut ya. Kuliah mahal-mahal, soro-soro, tapi lamaran pekerjaan gak pernah. Tak serahkan hidup saya sama Tuhan. Begitu saya menikah, malah saya serahkan hidup full time di sebuah gereja. Saya pikir-pikir, saya renungkan, kok bisa ya Tuhan. Tahun 99 saya tinggal di Mertua Indah. Tahu, di rumah mertua maksudnya. Saya tinggal di rumah mertua. Tiba-tiba jam 3 pagi. Tuhan tuh ngomong, Roh Kudus ngomong, hari ini kamu punya rumah. Wah kaget, saya ngomong sama istri saya pagi-pagi. Mah, Tuhan ngomong hari ini kita punya rumah. Oh ya Bapak, ayo. Langsung jam 7 kita tidak bisa tidur, jam 3 itu. Bangun jam 7 pagi, jam 6 pagi udah bangun, jam 7 berangkat. Naik sepeda motor keliling cari rumah. Saya ingat, nggak pernah lupa. Saya cari rumah pertama kali kemana? Ke Cipralen. Waduh, saudara ya. Di jalan saya gini, mah, duit siapa ya, mah? Ya nggak tahu. Nggak ada duit untuk uangnya mek piro ini. Ya wis nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa.
Akhirnya saya di jalan, saudaraku, nggak ada uang. Singkat cerita, kalau Tuhan itu tuntun, ya, tiba-tiba saya dari Cipralen cari rumah akhirnya di Ploso Baru, dapat rumah 6 kali 10. 6 kali 10. Wah, mau tak beli. Punyanya Pak Haji. Saya sudah nggak ada sejahtera, tapi namanya orang seneng, walaupun 6 kali 10. Seneng, soalnya cicilannya murah. Saya ingat waktu itu, Pak Haji nulung. Saya bangunkan wastafel. Terus keramik saya ganti, saya bangun pinggirnya. Udah, janjinya bulan depan air keluar. Nggak keluar air. Akhirnya saya nggak mau. Saya laporkan ke polisi. Ini penipuan, airnya nggak keluar, saya nggak mau beli. Saya nggak mau nyicil. Dia marah, akhirnya ke polisi, Tuhan bela. Saya menang. Duit DP-nya dikembalikan. Wastafel sama keramik-keramik nggak bisa tuh saya bongkar. Ya kan? Dia untung itu wastafel. Keramik ya sudah enggak apa-apa. Akhirnya Tuhan betul-betul gantikan. Di mana? Di Purimas sampai hari ini. Tuhan atur. Seandainya saya ini dapatnya di Citralen, bukan di Purimas. Saya percaya, enggak ketemu Bapak Ibu Saudara kan sini kan. Kenapa kok saya di Purimas? Karena saya cinta Tuhan. Supaya enggak jauh dari rumah Tuhan. Saya full timer di sebuah gereja yang besar. Supaya enggak jauh, Tuhan tahu. Akhirnya saya harus tinggalkan ternyata gereja itu untuk menggembalakan jemaat Narwasi Mujizat. Saudaraku, Tuhan itu mau apa sih? Miliki iman. Walaupun kecil. Amin. Lalu yang kedua, Habakuk pasal 4 ini ayat-ayat yang paling saya senang. Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Aduh, rada sesat memang pakai ini lama-lama ya. Bentar Bapak Ibu. Ini apa namanya? Masker saya ini kalau narik nafas melok masuk ini apa? Jadi melok masuk, jadi kebuntu saya ini dong ini. Aduh repot, saudara kan lihat ya, sini sampai lihat ini masuk, aduh repot. Ini lebih lega gitu ya. Habakuk pasal 2 yang keempat. Ini ayat favorit saya, pegangan hidup saya. Dari saya masih muda. Sampai hari ini saya nggak pernah lupa. Dikatakan begini. Yang 4B ya. Tetapi orang yang benar, apa? Itu akan hidup oleh percayanya. Nah kata benar di sini memakai kata sadik. Sadik itu apa? Orang yang adil, tidak bersalah, orang yang saleh. Jadi yang kedua, miliki kebenaran dalam kehidupanmu. Kalau orang punya iman tapi nggak punya kebenaran, maka Alkitab nggak akan terjadi. Saya mau tanya, Alkitab mengajarkan kita doa yang berkuasa, doa orang benar atau doa setengah benar? Doa orang yang setengah benar? Atau doa orang yang tidak benar? Yang dikabulkan doa orang benar. Doa orang benar itu ketika berdoa punya kuasa. Makanya ketika saya masih anak-anak itu masih muda, saya berpikir, sing penting aku benar. Sampai hari ini itu menjadi landasan hidup saya. Makanya gereja Narwasi Mujizat sejak berdiri dikasih visi yang besar oleh Tuhan. Apa? Jadilah pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Kalau engkau bisa dipercaya sama Tuhan, engkau pasti bisa dipercaya oleh sesamamu. Betul enggak? Tapi kalau Anda nggak bisa dipercaya sama Tuhan, mau dipercaya sama sesama? Nggak mungkin. Makanya dalam Lukas pasal 16 dikatakan begini, kalau engkau setia dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara besar. Tapi jangan lupa, kalau engkau nggak setia, nggak benar dalam perkara kecil, engkau nggak akan benar juga dalam perkara besar. Ini bicara apa? Engkau harus hidup benar di mata Tuhan. Amin. Dikatakan tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Dalam bahasa asing berkata emufnah. Oleh kesetiaannya, oleh keteguhannya. Jadi kalau saudara benar, buktinya itu harus nyata. Engkau pasti setia. Setia sama Tuhan. Saya mulai kecil melayani Tuhan.
mulai umur 10 tahun, umur 13 tahun, 10 tahun itu cuma sebulan 1 kali main gitar. Tapi ikut sekolah minggu rutin. Begitu umur 13 tahun. Tuhan kasih saya kepercayaan. Umur 14 tahun seluruh ibadah tambah besar. Dipercaya sama Tuhan. Enggak kepikiran mau punya mobil lah, punya rumah, enggak. Tapi ketika saya sudah mulai menikah, sampai mertua saya sampai kaget-kaget. Padahal awal-awalnya, pesen catering mau makan itu, pesta itu sampai undangan itu kalau di total semua 2.000. 2.000 orang. Gereja gede sakmono soalnya. Jadi ini diundang itu pun ada yang ketinggalan, enggak tak undang. Sampai ngamuk, aku gak diundang, waduh lupa, sorry. Jadi makanan kita booking, tapi uangnya nggak ada. Sampai mertua saya bilang gini, terus ada yang belum, ya nanti. Sampai ngamuk deh, ngomong sama anaknya, sama istri saya. Iman, tapi otak itu dipakai. Waduh, iya betul. Tapi begitu itu semuanya terjadi. Ternyata mertua saya melihat hidup kami, dia juga kecipratan berkat Tuhan. Dia lihat saya tiba-tiba sepeda motor ditukari mobil. Datang itu mobil baru. Masuk garasi di mana? Di rumah mertua saya. Wah, mobil baru. Gitu. Habis gitu, enggak lama, yaitu. Saya enggak lama tinggal di mertua itu tahun 99. Begitu tahun 2000, saya sudah dapat rumah. Tuhan bukakan jalan. Dapat rumah di Purimas. Waktu itu, zaman itu rumah mahal juga. Dasar saya ini enggak tahu gitu saya lebih baik milih di Pondok Chandra. Karena ukurannya lebih besar saya dapat di Pondok Chandra. Di Purimas itu 8 kali 16 rumah saya kan. Kalau di Pondok Chandra saya bisa dapat 10 kali 20. Waduh, saudara milih yang mana? Pondok Chandra ya. Tapi dulu Pondok Chandra, perampokan banyak terjadi, pembunuhan terjadi. Ngeri saudaraku ya. Soalnya kayak hutan Pondok Chandra. Makanya murah. Pondok Chandra murah. Tapi dasar saya ini tidak ngerti. Coba saya tahu, saya pasti ngambil Pondok Chandra. Tambah enak, tambah dekat sama gereja. Saya nggak tahu. Jadi Purimas, Surabaya. Itu loh. Tapi saya percaya Tuhan itu tuntun, Tuhan atur. Jadi yang pertama miliki iman, yang kedua miliki apa? Kehidupan yang benar. Buat dirimu itu benar. Kalau engkau benar, doamu itu pasti didengar Tuhan. Engkau pasti dibela Tuhan. Ya. Saya cuma begini. Kadang kalau membagi hidup ini juga bingung kan. Saya semakin banyak belajar, apalagi sekarang, saudara kan tahu ya, sekarang saya jadi dosen juga ngajar. Kadang kala logika saya ini main. Tuhan, ya apa Tuhan? Duh, ya apa ini? Sudah saya ini mulai dari dulu punya kelemahan asam lambung cepat naik. Kepikiran titik kok asam lambung naik, gak enak. Sampai istri saya gini, kamu kurang berserah sama Tuhan. Ya aku tidak mikir apa-apa. Berserah no Tuhan. Sudah tak serahkan Tuhan. Kadang naik. Lihat jemaat ini sakit, ini positif. Ini sakit, ini. Waduh, nelfoni. Sana telepon curhat saya sih kepikiran. Aduh Tuhan. Pikiran. Ada yang Tuhan tolong jemaat kita. Tiba-tiba DB. DB sudah melewati masa krisis, saudaraku. Masa kritis sudah melewati. Tapi Tuhan itu tolong. Taunya apa? Waktu lemes-lemes sudah murus-murus, sudah banyak, sudah tidak kuat dia. Kakinya itu muncul bintik-bintik. Dari situ baru tahu. Dia telepon, aku ini tidak tahu sakit apa. Oh, ini demam berdarah. Langsung ke dokter. Masuk rumah sakit opname, demam berdarah, trombosit sudah turun. Lihat Tuhan tolong. Secara manusia, banyak tuh yang meninggal karena DB. Ya. Saya ngalami karena 2 kali saya ngalami DB. Gede sampai ini dicokot nyamuk cilik. Ya kan itulah namanya manusia ini banyak kelemahan. Kalau tanpa Tuhan tidak ada lah yang hebat. Ya, walaupun fitness racun awake gede, ototnya gede. Kena cokot nyamuk cilik ya masuk rumah sakit kok DB. Ya, nggak ada. Makanya kita ini semua perlu Tuhan. Kalau hidupmu benar, percayalah, tiap langkahmu pasti diatur Tuhan.
Kalau Tuhan atur, Tuhan pasti kasih kemenangan. Amin. Saya ngelihat hidupnya Pak Randy ini juga sempat kepikiran. Waktu satu keluarga positif lagi. Aduh Tuhan. Wah, Randy yang ngeri ya. Randy ya ngeri-ngeri. Tapi asik, Tuhan selalu tolong. Anaknya 2 cewek-cewek itu kan. Ya, Randy tok paling ganteng. Karena laki. Kalau di keluarga saya, istri saya yang paling cantik. Semuanya laki. Ya, saudara kan dikasih oleh Tuhan. Tapi saya yang lihat Pak Randy ini. Luar biasa. Tuhan tolong, Tuhan selamatkan. Wah, masa-masa hidup yang diproses Tuhan sampai hari ini pun. Kemarin tiba-tiba si Cheryl dabakan. Tiduran. Merah kabeh. Enggak ada apa-apa, tiba-tiba merah, bintik-bintik merah. Gatel. Tiduran. Tidak ada yang tahu. Hari-hari ini banyak orang sakit ya. Yang sakit banyak. Hari ini firman Tuhan untuk kita apa? Percaya saja sama Tuhan. Lagu zaman dulu, percaya saja. Percaya saja. Tahu lagu itu? Semua pasti jadi, percaya saja. Sing tahu paling Pak Hartono. Pak Hartono Bisipora. Pak Leri tahu enggak Pak? Percaya saja. Percaya saja. Iya, fals aku tak improvisasi kayak Viko. Viko juga improvisasi nyanyi saudaraku ya. Aduh, jadi malah improvisasi saudaraku ya. Semua pasti jadi. Percaya saja. Pak Leri tahu lagu ini? Enggak tahu. Soalnya Pak Leri waktu itu belum bertobat. Kalau saya kan mulai kecil bertobat. Wong saya kenal Pak Leri sudah sudah apa namanya? Sudah dewasa, sudah punya anak Ariel. Ariel seluwemu cilik gitu loh. Dari dulu Ariel gemuk sampai sekarang gemuk. Tuhan pelihara soalnya. Dari dulu. Enggak pernah saya ngelihat Ariel kurus gitu. Sampai hari ini Tuhan pelihara, Tuhan berkati luar biasa. Itu lagu saya masih kecil. Apalagi anak-anak saya enggak ngerti lagu opo iku Pak. Padahal itu luar biasa, percaya saja. Semua pasti jadi, percaya saja. Kalau hidupmu benar dituntun Tuhan, kau percaya. Lu gampang diatur Tuhan. Dibentuk Tuhan gampang. Kayak gedung tempat ini. Tuhan suruh saya. Ayo, buat janji iman untuk jemaat. Ya wis Tuhan, percaya, janji iman. Ingat saudaraku yang mula-mula ya. Banyak yang meninggal sekarang jemaat kita yang mula-mula. Yang ada saat ini hanya Pak Leri sama Bu Leri. Bu Leri tidak ada ya. Datang Pak Leri, Viko waktu itu. Masih ingat ya Viko ya? Waktu pertama kali kita janji iman di Purniaga itu, uang seberapapun saya angkat di depan Tuhan. Ini Tuhan uang janji iman. Kita kumpulkan dana hampir 4 tahun ya. 4-5 tahun terkumpul berapa? 40 juta. Karena 20 juta dapat janji iman dari jemaat yang kita doakan rumahnya sudah laku. 20 juta dari benih iman saudara kumpul 4 tahun itu 40 juta. Tapi Tuhan suruh saya terus keliling, cari tempat keliling. Sekarang jadinya berapa? Dari 40 juta diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, ya kan? Akhirnya bisa DP tanda jadi masuk ke bank. Itu 500 juta. Tuhan itu dahsyat. Tidak ada tepuk tangan buat Tuhan. Tapi itu belum selesai 500 juta. Bangun tempat ini jadi baru. Berapa ini? Kalau di total 200 jutaan. Uang rumah saya 8 kali 16 itu mau dibangun itu semua 500 juta, 550. Nah ini 6 kali 20, 3 lantai. Keramik ganti semuanya. Hampir 200 juta. Saudara. Tuhan itu dahsyat. Pertanyaannya begini, dari mana Pak? Itu uang jemaat semua. Maaf loh. Sekian banyak itu bukan uang jemaat. Tapi uang jemaatnya Tuhan. Amin. Bukan jemaat Narwasi Mujizat. Jemaatnya Tuhan dari luar-luar itu loh. Tiba-tiba orang sumbang 20 juta. Pak, saya transfer Pak 30 juta. 50 juta. Saudara ingat berbulan-bulan itu di rekening saya sampai 300 juta. Sampai gini,
Iki beli mobil apa oleh apa? Tuhan sidok gak ya? Wah ini lah sampai batal, tidak jadi Tuhan matang, ini mesti dikei orang ini. Untuk rumah Tuhan. Saya berdoa puji Tuhan jadi. Bukan doa saya sampai istri gini, Tuhan batalkan Tuhan. Ya, batalkan Tuhan. Aku tak tuku mobil Tuhan. 300 juta kan lumayan tuh beli mobil. Ya, tapi karena kami ini mau hidup benar di hadapan Tuhan. 300 juta kami tetap bertahan, Tuhan tolong supaya jadi. Jadi akhirnya tempat ini. 300 juta habis semuanya. Malah kurang. Tapi Tuhan cukupi semua begitu dahsyat. Saya nggak tahu, Tuhan taruh dalam hati saya untuk kita semuanya. Ayo, miliki apa? Iman, sekalipun kecil hari-hari ini. Yang kedua apa? Miliki hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan main-main sama Tuhan. Kalau hidupmu tidak benar, ingat loh apa yang kau tabur, kau tuai. Ya, kalau hidupmu benar, Tuhan tuh pasti tolong. Walaupun kau sudah menggik, tambahin menggik mentol ya. Wes ngos-ngosan, wes gak kuat. Tetap Tuhan kasih kekuatan. Ya. Pak Gideon ini saya, kalau ingat Pak Gideon sampai hari ini sama Ibu bisa di sini, wah saya senang mujizat. Pak Gideon ini keliling melalang buana kemana-mana. Tapi puji Tuhan punya istri yang setia. Istrinya setia. Pak Gideon yang mandi. Nang di mana? Di mana itu? Waduh ya. Di luar pulau itu di mana itu? Sampai lupa saya tadi ingat, sekarang lupa. Di mana Bu Bian nih? Yang di luar pulau itu loh kerjanya. Sulawesi terus di mana itu? Pulau-pulau mana itu? Perkapalan, terus pokoknya yang mana-mana nih. Pak Gideon ini melalang buana. Sempat habis gitu tidak ke gereja. Menghilang. Roh Kudus suruh saya sama istri saya, mah kita cari keliling. Kemana itu mah? Waktu itu jauh. Naik mobil potong-potong begitu naik mobil, lu suasana kok gelap gini ya? Kan di desa saya aku. Sepeda motoran ya? Oh naik sepeda motor itu. Tuhan di mana ini Tuhan? Keliling saya, bahasa roh ya. Makanya ini sudah mepet-mepet lebih baik bahasa roh, biar Roh Kudus berdoa untuk kita. Saya bahasa roh, Tuhan di mana? Roh Kudus ngomong kiri. Mana? Lurus. Terus ngomong gini sampai istri saya, "Ma, ini gak ngerti Kimulin iso pulang enggak ini enggak tahu ya. Jadi wis barang wis pokoknya muter-muter. Tuhan mana ini Tuhan? Tolong Tuhan." Tibanya itu gini. Ternyata Saudara. Ternyata Pak Gideon itu bisa muncul duduk di depan rumahnya itu. Kongkong kita ini kaget. Loh Pak Gideon kaget. Loh Pak David. Lihat, betul ya Pak Gideon, ingat ya. Kok bisa malam-malam itu jam berapa? Setengah 8 mungkin ya. Kok bisa terus keluar gitu. Padahal Pak Gideon itu ya mungkin jarang lah keluar-keluar. Petang-petang kok rumahnya. Ambil di desa. Kita digerakkan Tuhan, kita jalan sepeda motor. Tiba-tiba Pak Gideon, oh puji Tuhan. Hari itu kita ketemu Pak Gideon. Wes ngobrol kalau ngidul pulang. Puji Tuhan, sejak itu sampai hari ini. Kembali Pak Gideon tidak pernah hilang lagi. Puji Tuhan Pak Gideon ya. Terus setia. Jadi diaken lagi. Balik. Puji Tuhan. Makanya kalau diaken tempat ini saya nggak pernah pilih-pilih. Yang penting bener aja. Kalau nggak bener repot urusan dengan Tuhan. Ya, saya nggak pernah pilih-pilih. Nggak pernah diaken tempat ini saya mesti tanya. Kamu bawa apa? Tanya ya. Nggak pernah ya. Saya bawa sepeda motornya siapa? Pinjem. Oh. Gak usah jadi diaken. Sepeda motornya gak duwe kok, gak pernah saya. Gak pernah, Tuhan tahu. Pokoknya punya hati yang benar. Masalah nanti diangkat Tuhan, itu urusannya Tuhan. Amin. Pak Leri dulu, awal jadi diaken gak punya rumah. Ya Pak ya? Gak punya rumah, gak punya. Semoga kamu gak punya apa-apa, kok pikir ngenyek, enak tuh. Dan tidak punya rumah, akhirnya punya rumah. Diberkati Tuhan. Sekarang lihat Pak Leri, tambah seger. Luar biasa. Pak Gideon juga, saya selalu memotivasi, Pak Gideon harus punya iman sama Ibu Yeni. Bentar lagi punya mobil. Beli mobil. Ya, ojo hitung-hitungan terus. Waduh, kurang. Bukan iman itu, aman.
Makanya ada lagu kuno lagi. Saya percaya Pak Leri juga enggak tahu. Pak Gideon tahu apa enggak itu? Lagunya begini. Hitung berkatmu satu-satu. Jangan kau lupakan jumlahnya. Tahu Pak Leri? Tahu dari saya toh. Tahu karena dari saya. Ikut GBI Narwastu Mujizat. Coba enggak ikut GBI Narwastu Mujizat. Enggak tahu Pak Leri. Karena waktu itu Pak Leri belum bertobat. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan. Ya. Yang penting itu bukan terus aku sejak kecil jadi Kristen. Aku sudah bayi, sejak bayi langsung Kristen, diserahkan sama Tuhan. Diserahkan sama orang tua aku kepada Tuhan. Bukan soal sejak kecil, sejak bayi. Tapi apa yang kau perbuat, amin. Percuma kau Kristen sejak kecil, tapi hidupmu tidak pernah ada pertobatan. Lah hidupmu tidak bertobat, ya percuma. Hidupmu ruwet, wes kayak dom bulet. Wes. Susah. Tapi yang terpenting apa? Bertobat. Saya sebut Pak Leri apa? Karena saya senang. Saya bangga, saya bersyukur ketemu Pak Leri. Walaupun kita ketemunya karena apa? Pak Leri itu dulu murid som saya. Jadi karena saya dulu dipercaya sama Tuhan ngajar murid som. Jemaat yang dikirim sama Tuhan, semua murid som waktu itu. Itu oleh Pak Leri ya. Jadi setiap mau ketemu pendalaman Alkitab, ketemu sharing-sharing Alkitab, rasanya kok hebat-hebat. Oh aku gitu. Padahal anak saya waktu itu masih bayi. Gabriel masih umur piro, Daniel masih umur berapa? Gabriel belum lahir. Jadi Tuhan itu atur saudaraku. Pak Leri sungguh-sungguh waktu itu Ariel sudah lahir. Jadi bukan masalah masih kecil, enggak. Walaupun saya masih kecil, Kristen mulai kecil. Tapi kalau hidup saya enggak mau berbuah, enggak mau sungguh-sungguh melekat sama Tuhan, saya percaya hari ini saya bukan apa-apa. Saya jadi orang, aku masih seperti yang dulu. Ya kan? Ada lagunya toh. Pak Leri pasti sudah tahu. Aku masih seperti yang dulu, itu pasti tahu semua. Ya kan? Itu lagu sekuler itu. Ya. Makanya saudaraku, ayo hidup benar, miliki iman walaupun kecil. Tuhan akan pimpin setiap langkahmu. Ya. Tangan saya ini kalau nggak dipimpin Tuhan, waktu pelayanan saya masih SMA, hilang ini tangan saya gepeng. Waktu pelayanan di Sukomade, saya nggak pernah lupa. Naik T120S, naik kol itu. Saya duduk di kursi belakang, saya buka kacanya. Tangan saya di luar. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong gini, masukkan tanganmu. Masukkan tanganmu. Ada apa sih? Sudah tak masukkan. Tutup jendelanya, tak tutup. Itu. Mereka guyon-guyon. Apa yang terjadi? Begitu saya tutup, saya masukkan. Seperti dah sadar dah, seperti bumi itu sudah gempa bumi. Tiba-tiba apa? Mobil ini terbalik. Terbalik mobil saya. Dan yang saya tidak habis pikir, saya kan pakai jam. Saya ingat waktu itu jam Omega. Saya senang jam itu. Begitu tangan saya masukkan, mobil itu kan dibalik. Jamku kok tidak ada. Jam saya gepeng. Ketindihan mobil. Lihat, itu kalau Tuhan tidak tolong. Tuhan tidak pimpin. Tuhan bicara saya nggak dengar. Hari ini saya mungkin tidak punya tangan. Gepeng tangan saya. Saudara mau dipimpin Tuhan? Yuk mari kita sama-sama pemain musik bisa maju ke depan. Sama-sama kita pakai berdiri, kita naik lagu pujian dengan imanku.